Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita ketemu lagi di video kita yang ketiga. Kita masih ngebahas tentang kesetimbangan kimia ya. Nah, di video kita yang ketiga ini, kita akan ngebahas tentang hubungan delta G atau energi bebas Gibbs dengan yang namanya kesetimbangan. Nah, jadi secara matematika itu ada hubungan antara si delta G dengan harga tetapan Kc dan Kp ya. Di mana delta G itu dirumuskan sebagai delta G0 ya ditambah dengan R dikali T dikali ln K. Nah, nanti K-nya di sini bisa dalam bentuk Kc, bisa dalam bentuk Kp. Tergantung apakah dia itu larutan atau gas ya. Kalau larutan maka dia nanti Kc, dan kalau misalnya gas nanti dia akan Kp. Kemarin kita sudah belajar ya. Nah, berarti kalau misalnya Pak Budi bagusin nih sama Pak Budi nih bentukannya ya di sini, ini delta G0-nya kita biar ketemu sama serumpunnya ya, kita kan bagusin delta G dikurang dengan delta G0 sama dengan RT dikali ln K, seperti itu. Nah, kita paham bahwa waktu kemarin kita sudah belajar syarat terjadinya kesetimbangan itu adalah ketika delta G-nya itu sama dengan 0, benar ya? Karena kalau delta G-nya itu kurang dari 0, itu terjadi reaksi yang spontan. Kalau delta G-nya lebih lebih dari 0, terjadi reaksi yang tidak spontan. Dan ketika delta G-nya sama dengan 0, maka terjadilah yang namanya reaksi kesetimbangan ya. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita substitusikan di sini, berarti syarat terjadinya reaksi kesetimbangan itu ketika delta G-nya sama dengan 0 ya di sini. Nah, berarti kalau kita substitusikan di sini ya berarti 0 min delta G0. Nah, delta G0 itu berarti delta G ketika dia dalam keadaan standar ya, seperti itu. Nah, berarti di sini 0 dikurang dengan delta G0 sama dengan RT ln K gitu kan. RT dikali ln K. Nah, berarti kan min delta G0 itu sama dengan RT dikali ln K. Nah, berarti kalau Pak Budi bagusin bentuknya ya, supaya itu jadi positif, maka Bapak kali min 1 ya. Ini kiri kanan Bapak kalikan min 1 sama Bapak, sehingga jadilah dia delta G0 sama dengan min RT ln K, seperti itu ya. Nah, inilah rumus untuk menghitung yang namanya delta G0, seperti itu ya. Oke, contoh ya, misalnya di sini Pak Budi punya soal seperti ini. Diketahui harga Kc dalam kelarutan garam perak klorida dalam air itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 10 pada 25 derajat Celcius. Hitunglah nilai perubahan energi bebas Gibbs standar. Berarti delta G0-nya ya yang dihitung sama dia. Delta G0 sama dengan min RT dikali ln K. Nah, anak-anak, kamu harus perhatikan R di sini ada 2 ya waktu itu ya. Ada R yang nilainya 0,082, ada yang 8,314. Nah, karena di sini kita bermain dengan energi, ini kan kita bermain dengan energi bebas Gibbs ya, kayak gitu. Nah, maka kita gunakanlah yang 8,314 untuk R persamaan gas ideal, kayak gitu ya. Berarti min dikali 8,314 gitu kan, dikali sama T-nya itu harus dalam Kelvin ya, berarti 25 tambah 273 adalah 298 ya, dikali dengan ln dari 1,6 dikali 10 pangkat min 10, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nanti kita bisa hitung, kamu bisa hitung sendiri, kamu bisa cari sendiri nanti pakai kalkulator ya. Sehingga nanti delta G0-nya itu coba deh kita hitung saja sama kita ya. Min 8,314 di mana ya? Kalkulatornya itu nih. Coba ya kita salin sama kita, berarti apa nih? Minus dari 8,314 dikalikan dengan 298 dikalikan ln dari berapa tadi?
1,6 kali 10 pangkat min 10 ya. 1,6 dikalikan 10 pangkat sebentar. Dikalikan 10 pangkat min 10. Nah, hasilnya adalah sekitar segitu ya. Nah, 55.883 55.885.883.74 ya. 55.883.74. Berarti ini minus 55.833,74. Sorry. Udah nggak pakai minus lagi ya di sini hasilnya ya. Positif ya. Kenapa? Karena minusnya udah kita masukin di awal ya. Berarti ini positif aja. Oke, nah ini paku gede banget ya. Wajar ini karena joule ya kan. Nanti kalau energi itu biasanya dia mainannya kilojoule ya. Jadi kalau kita mundurin 1, 2, 3 berarti sekitar 55,83. Oke, 834 lah atau 83 aja kilojoule. Begitu ya anak-anak sekalian ya. Oke, baik. Nah, nanti latihannya tolong dikerjakan ya 3 soal. Nah, next Pak Budi mau jelasin tentang bagaimanakah hubungan antara reaksi dengan apa nih kok jadi screen capture nih. Hubungan antara reaksi dengan KC ya. Nah, anak-anak, kamu perhatikan soal nomor 1 di sini ya. Soal nomor 1 itu Pak Budi punya reaksi 2A ditambah B menjadi A2B dengan nilai KC-nya adalah X ya. Kalau kita lihat hubungan antara si reaksi nomor 1 dengan reaksi nomor 2, ini kan reaksinya sebenarnya Bapak balik aja sama Bapak. Contohnya nih, A2B-nya di kanan, sekarang A2B-nya di kiri. 2A sama B-nya 2A sama B-nya itu ada di kiri, yang di bawah adanya di sebelah kanan. Artinya, hubungan antara yang pertama sama hubungan yang kedua itu cuman dibalik saja. Nah, anak-anak, ketika suatu reaksinya itu reaksi kesetimbangan kita balik, nah maka KC yang kedua itu jadi 1/X kayak gitu. Contoh deh misalnya ya, ini Pak Budi punya X-nya itu sama dengan 4 contohnya. Berarti dia itu KC-nya itu adalah 1/4 seperti itu ya. Oke, nah ini patokan kita selalu reaksi nomor 1 ya. Patokan kita selalu reaksi nomor 1. Oke, kita lihat sekarang reaksi 1 sama reaksi 3. Kalau kita perhatikan reaksi 1 sama reaksi 3, ini kan reaksinya itu cuman berbeda koefisien aja. Ini 2, ini 4, ini 1, ini 2, ini 1, koefisiennya ini 2. Berarti kita bisa simpulkan dari reaksi 1 ke reaksi 3 itu cuman dikali 2 saja koefisiennya, benar nggak? Ya, 2 dikali 2 jadi 2 dikali 2 jadi 4 ya kan. Ini kan 2 dikali 2 jadi 4, kemudian 1 dikali 2 jadi 2, 1 dikali 2 jadi 2, begitu kan ya. Artinya ini cuma dikali 2 saja. Nah, anak-anak, ketika sebuah reaksi itu kita kalikan 2 sama kita, maka yang awalnya itu KC-nya adalah X, maka ini KC-nya adalah X pangkat 2, seperti itu. Ya, berarti kalau mulainya misalnya awal-awalnya 4, berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16, kayak gitu. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang kita perhatikan antara 1 dengan 4 ya. 2 ke 6, berarti kan dikali 3. 1 ke 3 dikali 3 juga. 1 ke 3 dikali 3 juga. Dengan kata lain, dari reaksi 1 ke reaksi yang ketiga, itu reaksinya hanya tinggal kita kalikan 3 saja ya. Kayak gitu. Nah, maka ketika dikalikan 3, ya nanti maka X-nya itu kita pangkatkan 3. Dan seterusnya ya, kalau misalnya dia itu dikali 4, maka X-nya kita pangkat 4. Kalau dikali 5, berarti X-nya pangkat 5. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian kalau misalkan nomor 5, ini apa hubungannya? Ya kita lihat, dari 2 jadi 1. 1 jadi setengah. Ini juga 1 jadi setengah. Berarti ini kan kebalikannya, ini kita bagi 2, bener nggak? Dari 1 ke 5 itu reaksinya koefisiennya semuanya kita bagi 2. Nah, kalau misalnya tadi dikali 2 itu kita pangkatin 2, nah maka kalau nanti dibagi 2, maka nanti kita akar kuadrat dari X, seperti itu.
kalau nanti, dibagi 3 berarti akarnya akar pangkat 3 dari X. Paham ya sampai sini ya anak-anak ya? Kayak gitu. Contoh nih misalnya nih, dari ini Pak Budi misalkan punya reaksi ke-6, ini Bapak bagi 3 ya. Jadi patokannya reaksi yang nomor 1 tuh. Berarti 2 dibagi 3, 2/3A. Ini patokannya sekali lagi reaksi nomor 1 ya. Ditambah B koefisiennya kan 1 tuh di nomor 1. Ini jadi 1/3 B. Kemudian yang ini juga jadi 1/3 A2B, kayak gitu. Nah, maka nanti akarnya akar pangkat 3 ya, kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya anak-anak ya? Oke, baik. Nah, contoh misalnya Bapak punya reaksi seperti ini. NH3 menjadi setengah N2 dan ditambah 3/2H2, reaksi ini memiliki harga Kc itu segini, kayak gitu ya. Berapakah harga Kc-nya kalau reaksinya Bapak rubah jadi seperti ini? Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu di sini, antara reaksi yang atas sama reaksi yang bawah tuh, maksud Bapak gini, reaksi yang atas tuh supaya jadi reaksi yang bawah tuh ini reaksinya kita apain sih sama kita sih? Nah, otomatis kalau kita perhatikan sama kita, apakah ini reaksinya dibalik? Bener ya, reaksinya dibalik ya. Kenapa? Karena reaksi yang atas NH3-nya sebelah kiri, sekarang NH3-nya ada di sebelah kanan. Tanda panah ya, batas kiri kanannya ya. Kayak gitu. Berarti supaya kita mendapatkan reaksi yang nomor 2, maka reaksi yang atas ini harus kita balik dulu sama kita. Sehingga kalau kita balik jadi setengah N2 ya kan, ditambah 3/2H2 adanya di sebelah kiri, lalu di sebelah kanannya adalah NH3. Nah, ketika kita balik, maka nanti harga Kc-nya itu menjadi 1 gitu kan ya, 5,2 kali 10 pangkat min 5. Benar ya, tadi ketika reaksi kita balik sama kita X jadi 1/X, benar kan? Nah, maka ketika X-nya adalah segini, 5,2 kali 10 pangkat min 5, maka Kc-nya adalah 1/5,2 kali 10 pangkat min 5. Udah selesai belum? Belum, karena dia mintanya yang ini, yang kayak begini nih. Nah, berikutnya reaksinya kan udah sesuai nih. Next adalah kita jadiin koefisiennya seperti yang diminta, seperti yang ini. Ya kita lihat aja contohnya misalnya NH3 deh, ini kan 1 di sini, tapi dia mintanya 2, oh berarti kan dikali 2, bener nggak? Atau misalnya gini nih, setengah, tapi dia mintanya 1, oh berarti kan dikalikan 2, seperti itu. Biar supaya koefisiennya sesuai yang diminta ya. Berarti step 2-nya adalah kita jadikan dia dikali 2 semua nih. Setengah kali 2 jadi 1, N2, ya kan? 3/2 dikali 2 jadi 3, H2, bener ya? Oke, ini berarti kan yang ini stepnya dikali 2 ya, menjadi 2NH3. Nah, tadi Kc-nya kan awalnya yang atas nih, 1 atau Pak Budi gabungin aja deh, jadi Kc-nya yang ini ya. Kan awalnya Kc-nya ini, karena kita kalikan 2, tadi kalau misalnya reaksi dikalikan 2 itu, yaitu dikuadratin, bener ya, dipangkatin 2. Jadi ini Kc-nya kita pangkatkan 2 sama kita, seperti itu. Sehingga Kc-nya itu adalah jadi 1 ininya kan jadi 10 pangkat min 10 ya, bener nggak? Karena kan, pangkat itu kalau dipangkatin lagi artinya dikali, bener kan? Nah, tinggal 5,2 dikuadratin. Kita hitung ya sama kita ya. 5,2 kuadrat. Hasilnya 27,04 ya. Hasilnya adalah 1/27,04 dikali 10 pangkat min 10. Kayak gitu ya. Ini hasilnya. Oke. Nah, kalau misalkan kamu mau dalam bentuk ini kan pangkatnya jelek nih. Kalau di apa namanya? Kalau di ini ya, di bawah kan. Kalau mau ke atasin pangkatnya jadi 10 pangkat 10, ini 1/27,4. Nanti tinggal hitung berapa ya, 27,4 ya. Kayak gitu juga boleh jawabannya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak sekalian ya sampai sini ya. Oke, jadi di video ini Bapak kirimkan 2 materi. Pertama tadi hubungan antara si delta G dengan K ya atau kesetimbangan, ketetapan kesetimbangan Kc maupun Kp ya. Nah, yang kedua itu hubungan antara reaksi kimia. Kalau reaksinya kita balik, kalau reaksinya koefisiennya kita kali 2, kalau kita kali 3, kita bagi 2, kita bagi 3, dan seterusnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke, nah supaya paham, ini Pak Budi punya nih
silakan di-screenshot dulu. Ini latihan soal yang pertama tadi ya, yang delta G. Oke, kalau sudah di-screenshot, ini screenshot latihan soal yang kedua, yang hubungan dengan reaksi kimia, seperti itu. Oke, udah deh selesai deh. Ada yang ingin tanyakan nggak? Kalau ada yang mau tanyakan bisa PC Pak Budi aja ya, kayak gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat selalu belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.